Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen Deni Hidayatullah MMSI dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Perkenalkan, nama saya Faris Kia Sarafiansyah dengan MBM 2170065160026. Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari materi 1 sampai 7. Untuk materi pertama ada pendahuluan, materi kedua ada transmisi data, materi ketiga ada transmisi data digital dan analog, materi keempat ada media transmisi data, materi kelima ada pengkodean data, materi keenam ada jaringan komputer bagian 1, dan materi ketujuh ada jaringan komputer bagian 2. Materi pertama, pendahuluan, model-model komunikasi. Kegunaan dasar dari suatu sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antara dua pihak. Contohnya, sinyal-sinyal suara antara dua telepon pada satu jaringan yang sama. Berikut elemen modelnya, yaitu ada source atau sumber, ada transmitter atau pengirim, ada 3, ada transmission system atau sistem transmisi, yang keempat ada receiver atau penerima, yang kelima ada destination atau tujuan. Item pertama, transmission system utilization, menunjuk pada kebutuhan untuk membuat supaya penggunaan fasilitas transmisi yang biasanya terbagi menjadi beberapa perangkat komunikasi menjadi lebih efisien. Teknik yang dipergunakan untuk mengalokasikan kapasitas total dari suatu medium transmisi, diantaranya sejumlah user, message formatting berkaitan dengan kesepakatan dua pihak saat data dipindahkan atau ditransmisikan seperti kode biner atau karakter. Komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antar dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Karakteristik dasar komunikasi data diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pengiriman, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada ketepatan waktu, yang keempat ada jitter. Jaringan komunikasi data seringkali sangatlah tidak praktis saat kedua perangkat komunikasi dihubungkan secara langsung dari ujung ke ujung. Berikut contohnya. Yang pertama ada bila perangkatnya merupakan bagian yang paling jauh terpisah. Yang kedua, terdapat serangkaian perangkat masing-masing membutuhkan jaringan untuk menghubungkan satu sama lain pada waktu yang berbeda. Protokol dan protokol arsitektur. Saat membahas masalah komputer dan jaringan, terdapat dua konsep penting, yaitu protokol dan arsitektur komunikasi komputer. Istilah entity dan sistem dipergunakan dalam berbagai istilah umum. Sebagai contoh entity adalah program aplikasi user atau user application program. Elemen kuncinya yaitu ada syntax, semantics, timing. Syntax merupakan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan format data dan level-level sinyal. Yang kedua ada semantics, yaitu meliputi informasi kontrol untuk koordinasi dan pengendalian kesalahan. Yang ketiga ada timing, meliputi kesesuaian urutan dan kecepatan. Materi kedua, transmisi data. Terminologi transmisi. Transmisi data terjadi di antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Transmisi dapat digolongkan sebagai guided dan unguided. Unguided adalah media yang menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik namun tidak mengendalikannya. Sedangkan media transmisi guided adalah ujung ke ujung bila ia menyediakan suatu hubungan langsung di antara dua perangkat dan membagi media yang sama
Sebuah transmisi dapat berupa simplex, half duplex, atau full duplex. Sinyal merupakan suatu fungsi waktu, namun juga dapat diekspresikan sebagai suatu fungsi frekuensi, di mana sinyal terdiri dari komponen frekuensi yang berbeda. Sinyal kontinu adalah sinyal di mana intensitasnya berubah-ubah dalam bentuk halus sepanjang waktu. Sedangkan sinyal diskret adalah sinyal di mana intensitasnya mempertahankan level yang konstan selama beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan yang lain. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang biasanya berbentuk gelombang sinus mempunyai 3 variabel, yaitu ada amplitudo, frekuensi, dan fase. Sinyal digital adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dirau. Fungsi sinyal analog dan digital. Sebuah adisi atau analog to digital converter berfungsi untuk mengkodekan tegangan sinyal analog waktu kontinu ke bentuk sederetan bit digital waktu diskrit sehingga sinyal tersebut dapat diolah oleh komputer. Ada proses 3 langkah, yaitu ada sampling atau pencuplikan yang merupakan konversi sebuah sinyal analog waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit bernilai kontinu yang didapat mengambil cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Kedua ada quantizing atau kuantisasi adalah konversi sinyal waktu diskrit bernilai kontinu menjadi sinyal waktu diskrit bernilai diskrit. Yang ketiga ada coding atau pengkodaan. Setiap level tegangan membandingkan dikalikan dengan ke dalam barisan bit binary untuk n sama dengan 3 bit, jadi level tegangan membanding sama dengan 8 tingkatan. Ke-8 tingkatan tersebut dikodekan sebagai bit 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Perbedaan sinyal analog dan digital. Pada sinyal analog, yang pertama ada bersifat kontinu, yang kedua bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah, yang ketiga kemungkinan error besar, yang keempat perbaikan error sulit, yang kelima mudah terkena noise, yang keenam kapasitas informasi dikit, yang ketujuh sukar dilakukan modifikasi informasi, yang kedelapan menggunakan konsep frekuensi, yang kesembilan boros bandwidth. Untuk sinyal digital, yang pertama bersifat diskret, yang kedua bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi, yang ketiga kemungkinan error kecil, yang keempat perbaikan error lebih mudah, yang kelima lebih tahan terhadap noise, yang keenam kapasitas informasi lebih besar, yang ketujuh lebih mudah dilakukan modifikasi informasi, yang kedelapan menggunakan konsep biner atau bit, yang kesembilan lebih hemat bandwidth. Materi ketiga tentang transmisi data digital dan analog. Yang pertama ada pengertian. Dua istilah ini sering dipergunakan dalam komunikasi data dan sedikitnya dalam 3 konteks, yaitu data, pensinyalan, dan transmisi. Sinyal adalah tampilan data elektrik atau elektromagnetik. Pensinyalan berarti penyebaran sinyal secara fisik melalui suatu media yang sesuai. Transmisi adalah komunikasi data melalui penyebaran dan proses sinyal. Yang kedua ada data dan sinyal. Konsep mengenai data analog dan digital cukup sederhana. Analog data menerima nilai yang turun secara terus-menerus dan kontinu dalam beberapa interval. Sinyal analog merupakan aneka macam gelombang elektromagnetik yang berlangsung terus-menerus yang kemungkinan disebarkan lewat berbagai macam media, tergantung pada spektrum. Sedangkan sinyal digital adalah suatu rangkaian voltase pulsa yang bisa ditransmisikan melalui media kabel. Yang ketiga ada gangguan transmisi. Dalam sistem komunikasi, sistem yang diterima kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan dikarenakan adanya berbagai gangguan transmisi bagi analog sinyal. Gangguan ini dapat menurunkan kualitas sinyal.
Dan mungkin gangguan yang paling signifikan yaitu ada atenuasi. Untuk ungu irit media, atenuasi adalah fungsi yang lebih kompleks dari jarak. Terus ada yang kedua ada distorsi tunda, merupakan sebuah fenomena khas pada media guided. Yang ketiga ada derau, untuk suatu peristiwa transmisian data, sinyal yang terima akan berisikan sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Derau dibagi menjadi 4, yaitu derau suhu, derau intermodulasi, crosstalk, dan derau impuls. Crosstalk dialami oleh siapapun yang saat menggunakan telepon terdengar percakapan lain. Ini merupakan kopel yang tidak diharapkan yang terjadi di antara pad sinyal. Yang terakhir ada error impulse, merupakan sumber utama terjadinya error dalam komunikasi data digital. Materi keempat ada media transmisi data. Media transmisi guided, sebuah informasi dari satu tempat ke tempat lain melalui dua media transmisi, yaitu media guided adalah informasi atau data ditransfer melalui media yang tampak secara fisik sepanjang jalur di mana sinyal disebarkan meliputi twisted pair, coaxial kabel, dan serat optik. Yang kedua ada media unguided, memanfaatkan sebuah antena untuk mentransmisi di udara, ruang hampa udara, dan atau air. Sejumlah faktor perancangan berkaitan dengan media transmisi dan sinyal menentukan rate, data, dan jarak, yaitu ada bandwidth. Selama faktor yang lain tetap konstan, maka semakin besar bandwidth sebuah sinyal akan semakin tinggi rate data yang diperoleh. Yang kedua ada gangguan transmisi. Gangguan transmisi seperti misalnya atenuasi membatasi jarak. Yang ketiga ada interferensi. Interferensi dari sinyal-sinyal yang berkompetisi dalam band frekuensi yang saling tumpang tindih dapat mengubah atau menghapuskan sinyal. Yang keempat, itu ada jumlah receiver, yaitu sebuah media guided bisa dipergunakan untuk membangun suatu hubungan titik ke titik atau hubungan terbagi pada alat-alat tambahan. Yang kedua ada twisted pair. Twisted pair adalah media transmisi guided yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Twisted pair memiliki dua jenis, yaitu unshielded dan shielded. Unshielded twisted pair adalah subjek untuk interferensi elektromagnetik eksternal, meliputi interferensi dari twisted pair yang berdekatan dan dari derau yang muncul dari lingkungan sekitar, sedangkan shielded twisted pair memiliki kinerja yang lebih baik pada rate data yang lebih tinggi. Yang ketiga ada coaxial cable. Coaxial cable merupakan media transmisi yang paling bermanfaat untuk segala macam keperluan serta dapat dipergunakan untuk berbagai jenis aplikasi. Aplikasi terpenting yaitu ada penghubung sistem komputer, distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh jangkauan pendek, dan local area network. Yang keempat ada serat optik. Serat optik sangat tipis sekali, namun memiliki kemampuan tinggi memandu sebuah sinar optik. Kerugian terendah dapat diperoleh dengan menggunakan serat yang terbuat dari ultra pure fused silica. Sebuah kabel serat optik memiliki bentuk silindris dan terdiri dari 3 bagian konsentris, yaitu inti, cladding, dan selubung. Inti merupakan bagian terdalam dan terdiri dari satu atau lebih untayan atau serat, baik yang terbuat dari kaca maupun plastik, dan bentuknya pun tipis sekali. Claddingnya itu merupakan plastik atau kaca yang melapisi dan memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan plastik yang berada pada inti. Lapisan terluar yang mengelilingi satu atau beberapa serat bundaran selubung disebut jacket atau pelipis. Yang kelima ada media transmisi unguided. Pada dasarnya terdapat dua jenis konfigurasi untuk transmisi wireless, yaitu searah dan segala arah. Untuk konfigurasi searah, antena pentransmisi mengeluarkan sinyal elektromagnetik yang terpusat. Antena pentransmisi dan antena penerima harus disejajarkan dengan hati-hati. Satelit komunikasi adalah sebuah stasiun relay gelombang mikro dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau receiver gelombang mikro pada bumi yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station.
Materi kelima ada pengkodean data. Yang pertama ada data digital, sinyal-sinyal digital. Data digital, sinyal digital, yaitu bentuk paling sederhana dari pengkodean digital. Dari data digital ditetapkan satu level voltase untuk biner 1 dan lainnya untuk biner 0. Data digital sinyal analog, yaitu sebuah modem mengubah data digital menjadi sinyal analog, sehingga dapat ditransmisikan sepanjang saluran analog. Data analog sinyal digital, yaitu data analog misalnya suara dan video, diubah ke bentuk digital agar mampu menggunakan fasilitas-fasilitas transmisi digital. Data analog sinyal analog, yaitu data analog dimodulasi oleh suatu frekuensi pembawa agar menghasilkan sinyal analog dalam band frekuensi yang berlainan, yang dapat digunakan pada sistem transmisi analog. Yang kedua adalah data digital sinyal-sinyal analog. Untuk jaringan telepon digunakan modem-modem yang menghasilkan sinyal dalam rentang frekuensi suara. Pada bagian ini, teknik ini menyajikan pembahasan singkat mengenai karakteristik kinerja pendekatan alternatif. Dibagi menjadi 3, yaitu ada amplitude shift keying atau ASK, yang kedua ada frekuensi shift keying atau FSK, dan yang terakhir ada fase shift keying atau PSK. Yang ketiga ada data analog sinyal-sinyal digital. Bila data analog diubah menjadi data digital, maka akan terjadi banyak hal. Di antaranya yang paling umum yaitu data digital dapat ditransmisikan menggunakan NRZL. Dalam hal ini, kita langsung beranjak dari data analog ke sinyal digital. Yang kedua, data digital dapat ditandai sebagai sinyal digital dengan menggunakan kode lain selain NRZL, sehingga diperlukan satu langkah tambahan. Yang ketiga, data digital dapat diubah menjadi suatu sinyal analog. Yang keempat, ada data analog sinyal-sinyal analog. Modulasi didefinisikan sebagai proses menggabungkan suatu sinyal input dengan sinyal pembawa pada frekuensi agar menghasilkan sebuah sinyal yang bandwidth-nya dipusatkan di tengah-tengah frekuensi. Ada 3 bagian, yaitu ada amplitude modulation atau AM, adalah bentuk modulasi yang paling mudah, tetapi mudah juga dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Yang kedua ada frekuensi modulation. Modulasi ini menggunakan sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana amplitudo dan fasenya tetap frekuensi yang berubah. Dan yang ketiga ada phase modulation. Modulasi ini menggunakan perbedaan suatu phase sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital, di mana frekuensi dan amplitudo tetap fase yang berubah. Yang keenam, ada jaringan komputer bagian 1. Yang pertama ada pengertian, yaitu jaringan komputer adalah tanda kutip interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanda kabel. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh, sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file, atau kerusakan sistem. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut dengan node. Sebuah jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari 2 unit komputer atau lebih. Dapat berjumlah puluhan komputer, ribuan atau bahkan juta node saling terhubung satu sama lain di dalam jaringan komputer, dikenal sistem koneksi antar node atau komputer. Yang pertama, yaitu ada peer-to-peer. Peer-to-peer adalah suatu model di mana tiap PC dapat memakai resource pada PC lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan resource komputer yang terdapat di jaringan. Dengan kata lain, setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server pada periode yang sama. Kelebihan jaringan peer-to-peer ada 3, yaitu implementasinya murah dan mudah. Yang kedua, tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan administrator jaringan. Kekurangan jaringan peer-to-peer. Jaringan tidak bisa terlalu besar
tingkat keamanan rendah. Yang kedua, tidak ada yang memanajemen jaringan. Yang ketiga, penggunaan komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Yang kedua ada client server. Client server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain dalam jaringan. Server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Jenis layanan client server antara lain ada 4, yaitu file server adalah memberikan layanan fungsi pengelolaan file. Yang kedua ada print server, yaitu memberikan layanan fungsi pencetakan. Yang ketiga ada database server, yaitu proses-proses fungsional mengenai database dijalankan pada mesin ini, dan stasiun lain dapat minta pelayanan. Dan yang terakhir ada DIP atau Document Information Processing, memberikan pelayanan fungsi penyimpanan, manajemen, dan pengambilan data. Dan client server ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jaringan client server ada 2, yaitu mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, kemudian administrasi ketika jaringan bertambah besar. Yang kedua ada semua data bisa disimpan dan di backup terpusat dari satu lokasi. Yang kedua ada kekurangan jaringan client server. Ada 2, yaitu butuh administrator jaringan yang profesional, dan yang kedua ada butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Yang kedua ada jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi. Terdapat hal cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distributed system. Ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus memindahkan file. Yang kedua ada perbedaan utama pada jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Lebih terletak pada perangkat lunaknya, atau khusus sistem informasi, bukan pada perangkat kerasnya, karena perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi jaringan yang bersangkutan. Dan materi terakhir ada jaringan komputer bagian 2. Yang pertama ada sejarah jaringan dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Yang kedua ada tujuan dan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebutuhan perusahaan dan jaringan untuk umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan ada 3 loh, yaitu ada resource sharing, yaitu bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang kedua ada saving money atau penghematan uang atau anggaran, yaitu perangkat dan data yang dapat di-share akan membuat penghematan anggaran yang cukup besar, karena tidak perlu membeli perangkat baru untuk dipasang di tiap-tiap unit komputer. Yang ketiga ada high reliability atau kehandalan tinggi, yaitu sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi client server, internet, maupun intranet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan layanan yang handal, cepat, dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Manfaat jaringan komputer untuk umum, terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama ada akses ke informasi yang berada di tempat lain. Yang kedua ada komunikasi person to person. Yang ketiga ada hiburan interaktif. Yang ketiga, masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis. Pendidikan atau hobi juga hal-hal yang masih
dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Jenis-jenis jaringan ada 3 bagian loh, yaitu ada Local Area Network atau LAN. Sebuah LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh area lingkungan, seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih dari 200 meter. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar gedung dalam suatu daerah atau wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik. Karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ada kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Semoga Bapak, dosen, dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.